teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bob. Wow, ya, masih dalam suasana Piala Dunia, ya. Tadi pagi sudah berlangsung yang namanya semifinal kedua, ya. Prancis melawan Maroko dan Prancis menang 2-0. Selamat buat Prancis dan salam hormat buat Maroko yang sudah menunjukkan kepada dunia bahwa Maroko inilah sepak bola mereka, inilah negara mereka. Akhirnya kita mencari tahu siapa Maroko. Dan memang kalau bicara Prancis, mereka rata-rata sering ke final, sahabat Bob. Jadi ya mereka udah 4 kali ke final dan menjadi runner up. Ini yang keempat ya. Mereka 2 kali juara dan sekarang mereka masuk lagi. Apakah mereka akan menjadi runner up? Apa akan menjadi juara ketiga kalinya, sahabat Bob? Kita lihat aja nanti, sahabat Bob. Sebelumnya, sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Luar biasa, sahabat Bob. Pertandingan ini adalah pertandingan kalau menurut gua taktikal ya. Jadi memang biasanya Maroko yang biasanya bertahan melakukan serangan balik, sekarang malah terbalik ya. Yang namanya Prancis meniru apa yang dilakukan sama Maroko terhadap Spanyol, terhadap yang namanya Portugal, Belgia gitu loh. Jadi benar-benar ini adalah kecerdikan ya. Nah, ini berbicara pengalaman. Bagaimanapun kalau kita berbicara yang namanya permainan bagus, ya dominannya adalah Maroko, sahabat Bob ya. Apalagi Maroko setelah si Saiss ya, kaptennya di menit ke-21 itu cedera, dia merubah strateginya 4-3-3. Tetapi memang, sahabat Bob, Hakimi, Ziyech itu tidak begitu perform ya. Begitu juga Amrabat ya. Bahkan kalau di SofaScore ya, itu untuk rating pemain-pemain Maroko itu rata-rata di atas 6 ya. Tidak ada yang di atas 7, cuman satu si Yamik itu center back juga, sahabat Bob. Tapi itulah, sahabat Bob ya. Yang namanya sepak bola itu unik gitu loh. Tapi ya gua nggak perlu bahas lagi tentang pertandingannya, tetapi ini adalah bicara pengalaman, bicara taktik, tetapi kita salut dengan Prancis yang meniru Italia bahwa mereka balik lagi ke final setelah 4 tahun yang lalu. Jadi banyak Italia pernah melakukan, Brazil pernah melakukan, nah sekarang Prancis melakukan itu gitu loh. 4 tahun lalu mereka masuk ke final, sekarang mereka masuk ke final lagi, sahabat Bob ya. Jadi bahkan Argentina juga pernah melakukan hal yang sama gitu loh. Nah itu, sahabat Bob, jadi ya kita belajar ya. Prancis punya pengalaman dan punya pemain-pemain bagus dan memang terbukti lini pertahanannya juga sangat kokoh. Bahkan ya kalau kita berbicara yang Maroko sebenarnya kan pertahanan terbaik, tetapi akhirnya kebobolan 2 oleh Prancis. Sebelumnya kan belum ada yang bisa bobol kecuali gol bunuh diri gitu, sahabat Bob ya. Jadi ya benar-benar kita salut untuk Prancis, Griezmann yang menjadi man of the match-nya, dan memang dia ada di mana-mana, sahabat Bob ya. Strateginya Prancis berhasil meredam Maroko. Tetapi, sahabat Bob, kita perlu seperti biasa setelah pertandingan Theo diwawancara, terus juga si pelatihnya Deschamps bilang sungguh menyenangkan ya, kami bisa memenangkan ini. Terus ya kita hanya tinggal beristirahat, mempersiapkan diri untuk melawan Argentina. Dan Theo yang mencetak gol pertama di menit ke-5 menyatakan seperti ini, Theo, Messi tidak membuat kami takut, dia bilang. Ya memang nggak ada yang ditakutin di sepak bola. Coba lihat ini, ada Boufal, ada si Hakimi, ada si Mbappe. Mereka berkumpul, mereka bercanda bersama setelah pertandingan loh. Inilah yang benar-benar kita harus belajar, sahabat Bob. Yang namanya sepak bola itu adalah menyatukan ya. Di dalam lapangan kita bertarung, memperebutkan kemenangan gitu loh. Karena kita memperjuangkan tim kita gitu loh. Tapi di luar, setelah peluit berbunyi, yang ada adalah persahabatan ya, persahabatan, kedekatan ya, kekeluargaan. Ini yang terjadi, ini luar biasa. Bahkan ya kita melihat waktu Maroko kalah, dia tidak menunduk, dia tidak terlalu bersedih, dia tetap tegak
Kenapa? Mereka bangga, bukan sombong ya. Mereka begitu bangga, begitu senang dengan kerendahan hati. Mereka bisa membawa Maroko ke semifinal ya. Itu karena kerendahan hati ya. Terus pelatihnya juga bilang, Regragui bilang, memenangkan Piala Dunia Maroko tidak terlalu jauh. Makanya kita akan menunggu Maroko 4 tahun ke depan ya. Apakah mereka juga bisa berbicara banyak di 4 tahun ke depan? Kita akan lihat sahabat Bob. Kenapa? Sepak bola modern banyak sekali perubahan-perubahannya sahabat Bob ya. Kita melihat permainan-permainan cantik tidak bisa menjadi patokan. Argentina bagaimana Kroasia menguasai pertandingan, dia bisa lolos ke final. Begitu juga Prancis ya. Tidak dominan penguasaan bola, tapi begitu efektif sahabat Bob ya. Gol kedua ya, gol kedua itu juga luar biasa. Benar-benar gol kedua itu benar-benar kill the game ya. Sikolo ya, Sikolo ini baru masuk 40 detik dia sudah mencetak gol ke menit 79 sahabat Bob. Padahal pemain-pemain Maroko juga punya banyak kesempatan, tetapi ya backnya gua akuin ya, siapa namanya itu backnya si Prancis ya yang bermain di Barcelona ya. Rafael Varane kan di sana bermainnya di MU, ini juga bagus. Jules Koundé ya, tapi Jules Koundé ini yang di menit-menit akhir yang menggagalkan untuk bisa mencetak skor gitu sahabat Bob. Jadi ya benar-benar kita belajar banyak di sini ya. Maroko ya benar-benar kesatuan ya, benar-benar menyatukan ya. Bagaimana antara saling setelah pertandingan mereka berpelukan satu sama lain ya. Itulah respect, inilah sepak bola sahabat Bob ya. Jadi kita akhirnya Prancis istilahnya menghentikan impian Maroko untuk ke final ya. Jadi kita tunggu apa yang akan terjadi nanti kalau misalnya Messi ketemu Mbappe. Sengaja gua bikin background gua ini ada Messi, ada Mbappe ya. Bagaimana mereka akan bertemu sama-sama bermain di satu tim, tetapi mereka juga akan ketemu dengan Giroud dan Theo yang sama-sama juga bermain di AC Milan ya. Jadi kita tunggu aja sahabat Bob. Jadi ini benar-benar pertandingan yang sangat sebenarnya kalau di babak pertama menurut gua terlalu monoton ya, karena memang Perancis hanya menunggu Maroko mencoba membuka serangan. Tapi memang kelihatan banget ya, mungkin udah kecapean juga kali pemain-pemain Maroko ya. Amrabat tidak seperti biasanya ya. Ziyech juga begitu. Tapi yang lebih dominan menurut gua sih Boval ya, cuman dia ditarik. Nah itu yang menurut berita sedikit tadi ya, itu ada kontroversi. Sebenarnya kalau gua lihat sih kakinya memang kena kakinya si Theo, tetapi wasit melihat itu adalah pelanggaran Boval. Jadi ya tidak ada penalti ya. Tapi ya sudahlah, itu sudah berlalu sahabat Bob. Yang namanya wasit juga manusia. Tetapi pada intinya kita berikan selamat buat Prancis yang akan bertemu dengan Argentina. Dan untuk Maroko, salam hormat gua, salam hormat kita buat kalian yang begitu menginspirasi dunia ya sahabat Bob. Dan kita juga akan melihat pertandingan nanti sahabat Bung Bob. Kita akan melihat bagaimana Maroko akan ketemu dengan Kroasia kedua kalinya ya. Di penyisihan mereka ketemu, sekarang mereka akan ketemu lagi, tetapi memperebutkan juara ketiga. Siapakah dari mereka yang akan menjadi juara tiga? Dan siapa yang akan merebut Piala Dunia tahun ini sahabat Bob? Yang paling penting kita adalah tetap happy, sportif, dan tetap semangat sahabat Bob. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.